Masa iya Sunan Ampel akeh gagah-gagah anak-anake lah kasing bisa ngejaga makam wong tuane. Tugas kami di sini di Cirebon beres. Makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Makam Sultan Maulana Hasanuddin tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Tapi makam sunan-sunan yang lain kulaga agak heran, cuma ngomongnya kan orang teger. Sampaikan beliau dari ngomongnya kan orang teger. Masih ya ujuk-ujuk kita wong sing Banten teka merana kayak Arab ngajak gulat. Maka saya minta kepada seluruh para keturunan sunan-sunan Wali Songo, jaga sejarah leluhurnya, jaga sejarah makam-makamnya. Kenapa? Tugas kita ini mudah, tugas kita ini gampang, cuma menjaga. Dulu Sunan Gunung Jati sampai abrek-abrekan, keluar hutan masuk hutan, nyebrang sipon ngancleng, nyebrang kali nggak tahu, nggak ketek, nyebrang laut sampai nih laut. Ya, itu sudah sedikit cuplikan yang disampaikan beliau dari Kiai Haji Imaduddin bin Usman Bantani yang saat itu mungkin di Cirebon bersama juga keluarga Sunan Gunung Jati. Ada beberapa hal yang sampai saat ini memang beliau cukup sibuk, bahkan antusias dari masyarakat kita, masyarakat Nusantara yang terbuka. Sekarang sudah banyak yang memahami, yang mengetahui tentang hakikat bahwa kita ini adalah dulu pernah dijajah. Jadi kalau video yang pertama kami tayangkan itu adalah salah satu dari video yang saat itu memang jelas kita dijajah oleh Belanda. Strategi dari Belanda adalah dengan cara apa? Memiskinkan daripada rakyat Indonesia agar kelaparan, agar kurang pangan, sehingga pas suatu ketika dikumpulkan dari masyarakat atau rakyat jelata untuk datang ke istananya Belanda, atau mungkin kalau di sini ya cukup semacam markasnya Belanda atau pemerintahan Belanda. Lalu dia ngawir membagi-bagikan uang dengan cara, kalau ini uang pun sawur, ditawur, di duit recehan disebarkan, nanti dipungut oleh orang-orang. Yang dengan cara ini memang sebenarnya sangat menyakitkan ya. Jadi kita dianggap budak. Kita dianggap seorang yang Inlander itu kemarin tak sampaikan sama seperti halnya ibaratnya kita anjing. Derajat Inlander dengan anjing itu sama yang menurut orang Belanda. Itulah gambaran bahwa sengaja masyarakat atau rakyat kecil ini dijadikan kemiskinan dulu baru akan diberi. Ini jelas kejamnya dari para penjajah saat itu. Jadi kalau hari ini kami warga Indonesia pribumi yang selalu menggembar-gemborkan tentang waspada, tentang ya, bahayanya dari para penjajah. Karena jelas sekarang masih ada sisa-sisa penjajah yang dibawa oleh Belanda. Salah satunya adalah mereka orang-orang dari Yaman yang dulu adalah pernah ikut serta dengan Belanda. Bahkan
kemarin juga tak sampaikan, setiap tanggal 31 Agustus itu mereka dulu selalu memperingati kelahiran daripada Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina, dengan bersorak-sorai para Habib itu, dengan pesta pora yang ada di Surabaya, di Ampel, dan di lain-lain tempat itu sama. Karena dia merasa bersyukur, matur nuwun kepada Belanda, kehadiran di Indonesia adalah berkat Belanda, sehingga mereka sangat menghormati dan menghargai kepada penjajah Belanda saat itu. Coba kita dengarkan video dari beliau Kiai Haji Imaduddin bin Usman Al-Bantani terkait menjelaskan masalah nasab Ba'alawi, atau juga menjelaskan tentang bagaimana perjuangan daripada Sunan Gunung Jati. Ya, ini adalah Islam yang merupakan resonansi dari semangat-semangat keagamaan dan sosial dari Wali Songo yang mengembangkan Islam rahmatan lil. Nah, lihat survei Alpara Riset. Hari ini orang yang mengaku NU di Indonesia 53,6%. Penduduk Indonesia 270 juta. Islamnya sekitar 230 juta. 130 jutanya ngakune wong NU, ngakune demening NU, ngakune demening Banser, ngakune demening Ibnu, ngakune demening Pager Nusa. Itu jumlahnya 130 juta daripada umat Islam yang ada di Indonesia. Makanya Nahdlatul Ulama bukan hanya dia sebagai ormas terbesar di Indonesia, tapi juga merupakan ormas terbesar seluruh dunia. Aja gegabah karo Nahdlatul Ulama. Sapa uwonge sing nentang-nentang NU, sapa uwonge sing ingin menghancurkan NU, jangankan hanya lecet, sedurunge ngelecetaken NU, dianya sendiri yang akan hancur lebur. PKI ngelawan NU hancur, HTI ngelawan NU bubar, FPI ngelawan NU bubar, Masyumi ngelawan NU bubar. Apa baik sing ngelawan NU bubar, apa maning sing ngelunjak ning NU, ngelunjak ning Wali Songo. Nonong-nonong zaman saiki, nok-nok lamun ning Banten nonong, ning Cirebon nok, apa artinya nok? Cung-cung. Zaman saiki hati-hati ana wong sing pengen ngapus sejarah Wali Songo. Ana wong sing pengen ngapus sejarah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sing abahe iki arane Syarif Abdullah yang berasal dari Mesir, kemudian siki Arab digawe-gawe ngakune Syarif Hidayatullah iku adalah Baklawi, ngakune turunan Yaman, tidak sesuai dengan ajaran para kiai zaman dulu. Saya baru mendapatkan tadi kitab dari Kiai Zamzami Babakan, mengatakan di dalam tulisannya itu berbagai macam pendapat para kiai-kiai kita tentang nasab Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Lakasiji ning kitab Kiai Zamzami sing ngomongaken bahwa Kanjeng Sinur Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah turunan Baklawi Yaman. Laka iki wis kumpul kabeh sing pesantren-pesantren keturunan Sunan Gunung Jati.
dari gedongan, dari benda kerep, dari babakan, dari buntet, dari balai rantai. Cucu-cucu Sunan Gunung Jati, senajan putune Sunan Gunung Jati kadang-kadang ngambek rada gede-gede. Pegel dari rabine putune Sunan Gunung Jati itu karpet kadang-kadang serotong gede-gede maka di kantong ini naga gati kudu di dokoning penting si makonon gitu boten. Tapi uangnya baik-baik dan kalau sudah mau berjuang tidak akan berhenti kecuali perjuangan itu telah sampai pada titik kemenangan. Perjuangannya kalau belum sampai pada titik kemenangan tidak akan berhenti. Ikut ciri-ciri kalau keturunan Sunan Gunung Jati sudah bergerak. Kalau keturunan Sunan Gunung Jati sudah bergerak, siapa saja yang mau mengobrak-abrik sejarah Sunan Gunung Jati, kalau pengen tahu Sunan Gunung Jati sesungguhnya keturunannya, dia tidak akan berhenti sampai musuh-musuh pada ngegelepar-gelepar kayak cacing. Kalau benar-benar pengen bermusuhan dengan keturunan Sunan Gunung Jati, saya lupa di sini juga ada dari Banten, dari Sultan Tirtayasa, cucunya Kanjeng Raden Tubagus Mauki Nur Fadil Satya Tirtayasa, orang kelingan. Karena lagi sono karo sing pondok-pondok jarang ke pendake. Pondok 5 sing Cirebon kumpul kabeh nonggoni dulure sing Banten sing lagi akeh sing ngancem. Rupane pengen menunjukaken ke dulur kita sapa bae sing nganuni dulur kita sing Banten iki berhadapan kalau kula wong babakan. Gitu boten. Berhadapan karo kula wong gedongan, berhadapan karo kula wong buntet, berhadapan karo kula wong balai rantai. Hanya makam Sunan Gunung Jati dulur-dulur sing durung diobrak-abrik. Liyane mangacak pada didokoni baklawi. Sunan Ampel wis dikuasai. Sunan Bonang Komo didokoni makam-makam segala macam itu. Mbak Anu, Mbak Ane, Mbak Aini segala macam. Tapi nih Kanjeng Sunan Gunung Jati makame aman tentram. Kenapa? Karena keturunan Sunan Gunung Jati punya sikap ada terada teger, ada terada teger. Lamun Sunan Ampel senajan masih ana hubungan karo wong Banten, karena Sunan Gunung Jati duwe anak Sultan Hasanuddin, dikawinaken Sultan Hasanuddin kelawan Raden Ayu Purnamasidi, anaknya Sultan Demak sing ibune anaknya Sunan Ampel. Raden Purnamasidi ki aran benernya Raden Ayu Kirana Purnamasidi bin Raden Patah, ibune adalah anak daripada Sunan Ampel. Berarti Sunan Ampel uga buyute wong Banten, uga buyute wong Cirebon, karena Pangeran Pasarean juga istrinya itu anak Raden Patah yang juga ibunya adalah anak Sunan Ampel. Tapi kita lamun ujug-ujug takamrana wong Cirebon wong Banten kan ora teger. Dulur-dulur gak akeh ning kana sing lanang-lanang. Masa iya ngejaga kuburan mama tuane lah sing mampu? Masa iya Sunan Ampel akeh gagah-gagah anak-anake lah kasih bisa ngejaga makam wong tuane? Tugas kami di sini di Cirebon beres. Makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Makam Sultan Maulana Hasanuddin tidak bisa diintervensi siapapun kecuali oleh keturunannya. Tapi makam sunan-sunan yang lain kulaga agak heran, cuma ngomongnya kan orang teger.
ngomongin kan orang teger masih dia ujuk-ujuk kita wong sing Banten teka merana kayak Arab ngajak gulet. Maka saya minta kepada seluruh para keturunan Sunan-Sunan Wali Songo, jaga sejarah leluhurnya, jaga sejarah makam-makamnya. Kenapa? Tugas kita ini mudah, tugas kita ini gampang, cuma menjaga. Dulu Sunan Gunung Jati sampai abrek-abrekan, keluar hutan, masuk hutan, nyebrang sipon, ngancleng, nyebrang kali, nggo perahu, nggo ketek, nyebrang laut sampai ning Lampung, nyebarakan agama sing akeh macane kan ning Lampung. Kita wong enak-enakan doang ngajar ning pondok, santri teka dewek, ngegawa gedang, ngegawa beras. Dudu enak konon kumah. Bengen leluhur kita supaya orang pada sujud ning Gusti Allah kok teka dewek. Leluhur kita ning gunung-gunung. Makanya nak Allah dimai umurnya dakwah gak Sunan Gunung Jati 120 tahun. Kenapa? Perjuangannya dakwah dodoken ning Cirebon dakwah karena wis tua ora kuat, anak-anak putune sing pada nyebaraken agama. Lah si ibu-ibu teh manak enakan kayak kita uang dia ning pondok ngajar ngaji paling ya bolak-balik masjid, majelis, umah, gilir, masjid, majelis, umah, gilir, mekonon doang. Enak lah ke tantangan lah ke apa, tidak ada pengancaman bengen. Sunan Gunung Jati Arab manjing ning sidi desa diancam, cuma kan orang ditulis sejarah nang Sunan Gunung Jati, lamun ditulis kan pahalanya kurang. Uang liar lah kasih weruh ketika sudah duduk di Cirebon enak jadi sultan. Itu saja yang dicatat tentang perjalanan beliau sebelum beliau duduk sebagai sultan di Cirebon ini. Penuh derita, penuh tantangan. Dua rabi wong Banten ambake gede mani, Nyai kaum Anten ambake gede pada gede. Barang Sunan Gunung Jati dua rabi nemong Cina, Ong Tien cemburu. Orang gelem ning Cirebon ora kita mau lunga ning ndi wes pokoknya sira orang izin terbalik dimal bakal balik kita misanakan dulur ning Banten. Nyai kaum Anten itu orang Banten, anaknya Prabu Surosowan. Ana sing ngomong dulur senajan cemburu dek anak Rabi Nom teka wongnya putih arane wong Cina, masa wong Cina ireng dek orang gelem anak ning keraton lunga tapi orang balik wong wadon iku pantangan balik ning omahe wong tua, lamun durung diusir nang laki. Sunan Gunung Jati orang usir cira lunga di salah dewek lunga ning ning Indramayu. Makanya lamun kita wong pengen ngumpat ning Indramayu nyantai. Kenapa? Karena bengene Nyai kaum Anten ning Indramayu ning Kedokan Bunder sampai dimakan-makan ning Kedokan Bunder. Wadon Banten ning kene orang gelem balik senajan cemburu ning marune. Iku prinsip wong mulia. Sunan-sunan sing Jawa lamun arep ning Sunan Gunung Jati mampir ning Nyai kaum Anten. Kenapa? Wonge sakti selendangnya juga bisa kayak geledek. Lan maning ngormati Nyai kaum Anten karena lah kasing salah. Iki Sunan Gunung Jati orang salah orang ngusir. Nyai kaum Anten ya orang salah ngaranong wadon cemburu kan kudune mah aja nong pengen dikonenaken. Lah Sunan Gunung Jati kan ada nih ngomong gagah ya kayak Kiai Parit malah Arab Rabi Arab lunga aja nong aku tidak bisa hidup tanpamu. Orang bakal turunan Sunan Gunung Jati wong ngalorado Arab lunga ya lunga sih merana. Coba ambek wong kene mekonon ora wong ya iku ya caranya sih ya jadi Kiai Imaduddin di sejarah Gunung Jati ya kayak ngono ya konon jadi
Artinya lamun ditulis mah ini sejarah-sejarah tentang perjuangan Sunan Gunung Jati, tapi nggak mungkin Sunan Gunung Jati itu berjuang tanpa rintangan, tanpa halangan. Di gambarannya bahwa sampai sekian makam Sunan Gunung Jati turung dijaga kabeh dulur ya ning Cirebon. Jadi bahkan anak itu makam ning Indramayu yang cukup terkenal itu sekarang dibaalawikan. Ya, karena dibaalawikan karena kebetulan itu Habib Lutfi kan memang ya dari kertas maya ya Mbak itu. Jadi Bapak Tuan ini kan kertas maya itu Indramayu. Hati-hati makam-makam dijaga ya kabeh dulur. Ya itu gambaran, jadi mohon maaf itu adalah bahasa Cirebon tadi ya, ini juga tak sampaikan bahasa Cirebon. Kebetulan karena saya juga orang Indramayu jadi paham betul apa yang disampaikan beliau Kiai Haji Imaduddin terkait bahasa-bahasanya. Intinya bahwa ada sedikit pesan dari beliau bahwa kenapa sampai sekarang Sunan Ampel itu dikuasai mereka karena keluarganya tidak menjaga, dikuasai yayasan mereka. Bahkan Sunan Bonang itu makam-makam Ba'alawi cukup banyak di sana yang dipalsukan di sana. Jadi itulah pembelokan sejarah. Sekali lagi bahwa kenapa dalam channel ini kami sebut bahwa jangan lupakan sejarah. Karena tadi di awal video juga tak sampaikan ketika Ratu Belanda menyebar-nyebarkan uang kepada rakyat yang miskin, yang kelaparan. Sehingga kalau orang kelaparan itu dengan mudah. Ya, jangan sampai kita juga sama, sekarang itu masih ada sisa-sisa penjajah. Jadi walaupun memang dalam arti kata mereka itu adalah salah satunya dari keturunan Yaman. Tuh. Jadi mereka yang membawa ke sini adalah orang Belanda, maka dia masih sangat mensyukuri kepada Belanda saat itu masih memperingati ulang tahun daripada Ratu Wilhelmina tadi. Jadi itu ya. Jadi jangan sampai kita diperbudak. Siapapun dia, termasuk pemerintah, kalaupun barangkali sekarang dimiskinkan rakyat ini, lalu setelah miskin, setelah kekurangan apa-apa dikasih bansos, itu adalah strategi Belanda itu semacam itu. Jadi sengaja kita tidak makmurkan, jadi ikan itu biar lapar dulu baru dikasih umpan, pakan. Bukan ikan itu dikasih makan yang cukup. Tapi sengaja biasanya memang, ya itulah gambaran daripada strategi Belanda dulu seperti itu. Baik, pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, mungkin di pagi hari ini mudah-mudahan kita senantiasa terbuka dan sadar, wahai para pribumi, sadar bahwa kita sudah pernah dijajah dulu oleh Belanda. Jangan terulang kembali, janganlah kita mau diperbudak. Jangan kita mau seakan-akan terus-menerus kok kita menjadi orang yang ngasor. Derajat kita kok sebagai muhibin itu asor. Apa yang diasorkan kita? Kita lebih baik ayo kita kembali. Bila perlu jangan kita menjadi Ikhlander dulu. Karena istilah Belanda Ikhlander itu sama derajatnya dengan anjing. Kita jangan mau jadi Ikhlander lagi. Bahwa para Habib yang dulu pernah hidup bersama Belanda, menjadi buruhnya Belanda, ikut bersama Belanda, lalu sekarang seakan-akan mereka berkuasa atas nama nasab. Itulah kenapa kami terus-menerus untuk memperjuangkan ini, agar mereka juga sadar. Sebab apa, kalau seandainya memang mereka memang disadarkan seperti halnya Rohingya, malah diusir dulu. Tapi kita semestinya mereka matur nuwun. Jangan sampai nasibnya seperti Rohingya yang tidak punya negara, terlantar di sana-sini berpuluh-puluh tahun, karena dulu Rohingya ikut
penjajah Inggris di Myanmar, lalu pas ketika merdeka diusir. Orang Yaman juga sama, yang ikut Belanda ketika merdeka hampir diusir oleh Pak Karno, tapi alhamdulillah masih terlindungi. Semestinya mereka bersyukur tentang masalah itu. Maka jangan lupakan sejarah hewa para habib. Kalian datang bersama Belanda dan sekarang kalian hidup di Indonesia dengan cukup nyaman dan sejahtera. Tapi jangan lagi juga memperbudak kami. Wahai para muhibbin, sadarlah kalian. Al-kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.